tasyahud akhirul wudu, baca syahadat ketika kita selesai berwudu. Di akhir wudu harus betul-betul kita yakin mantap, kita baca syahadat. Doanya itu ada doa wudu, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa lagi terusnya? Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Lalu kita baca surah inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sampai habis. Itu kita baca 3 kali, lalu baca ayatul kursi dan baca qul huwallahu ahad. Itu yang sudah umum dilakukan oleh para ulama, para guru-guru kita semua mengamalkan. Kenapa tujuannya? Tujuannya kalau kita baca inna anzalnahu, insyaallah kalau kita gemar berbuat zina akan Allah hentikan zina kita. Dan kalau yang belum berzina, insya Allah kalau dia habis wudunya sering baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, dia tidak akan pernah dapat berzina atau dihalangi oleh Allah untuk melakukan perzinahan. Jadi kalau kita memang betul-betul hikmahnya banyak, makanya baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, baca. Nah, itu insya Allah kalau orang laki ini yang udah biasa-biasa berbuat seperti itu, insya Allah dia tobat, ditutup jalan untuk melakukan zina. Nah, begitu dia mau zina nggak bangun-bangun. jadi mau minum obat sekilo lagi nggak bangun-bangun. Nah, itu kalau sama bininya baru bangun. Nah itu udah sir daripada inna anzalnahu. Kita baca setiap habis wudu ya. Lalu kemudian ayatul kursi dan qul huwallahu ahad sampai habis itu kita baca insyaallah. Dan biasanya sholat sunat wudu, nanti juga sama, itu juga bacanya surah Al-Kafirun pertama habis Fatihah, lalu suratul Ikhlas. Bahkan disunahkan juga kita meminum air yang masih menetes dari bekas wudu kita. Apa habis muka kan ada yang ngalir tuh, nah, kita isep, kita ini diminum, jadi ditelan. Tapi jangan banyak-banyak, jangan sebaskom, jangan itu, jangan yang ngalir ya, apa nyangkut dari kumis ya kan. Tapi kalau ada ingus jangan gitu. Jadi ya kadang-kadang kan netes dari jidat kemari ke bawah, terus pas lempengan sini ya itu dicicip, namanya dicicipi, itu sunnah hukumnya. Lalu bekas tetesan wudhu nih cepretin di kain kita nih atau di celana, paham? Cepretin. Jadi kita gitu-gituin tuh cepretin. Nah itu di kain kita. Tujuannya apa? Biar nggak sak, ini tadi air kencing apa ya, begitu, paham? Jadi biar kita mantep, tidak ada gangguan, tidak ada celah buat setan bikin kita was-was mang-mang, paham? Itu kita bikin. Biasanya kalau habis cebok juga sama, disuruhnya kan dicepret-cepretin biar supaya antara beser atau anyeng-anyengan. Nah, itu kita bingung kadang-kadang, ini tadi air kencing atau bukan ya. Kalau kita udah nyepretin air, kita bisa mengatakan itu air cepretan kita tadi. Jadi masih dihukumi boleh kita melakukan ibadah terus. Tapi kalau kita yakin itu air kencing, maka seketika itu juga najis, hukumnya ya batal. Nah, paham? Ya, sama ketika kita dalam habis wudhu, habis kita sesep, airnya itu kita minum sedikit yang di depan mulut kita ini yang ada nempel, terus kita cipratin di izar kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk lebih memantapkan, dan itu memang setiap tetesan menurut beberapa keterangan dari hadis itu malaikat ribuan memintakan ampun buat kita. Nah kalau masih basah terus kan cakep gitu. Jadi biar bagus.